Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami, di mana nama kelompok kami yang pertama saya sendiri, Said Al-Qudri, dengan NIM 1916040068, dan Gilang Pangestu dengan NIM 1916040067, dan Novisa Fitri dengan NIM 1916040069. Kami akan mempresentasikan makalah teori akuntansi kami yang berjudul Konsep Pendapatan Revenue. Poin A, karakteristik pendapatan. Pengertian pendapatan sebagai produk perusahaan diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pihak lain. Aktiva baru yang dimaksud adalah aktiva penukar yang diterima perusahaan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada pihak lain. Menurut Patton dan Littecon 1940, pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Dilihat dari aspek fisik, pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses mengajukan laba. 2. Pendapatan dan untung. Menurut FASB mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang, kombinasi keduanya, dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dan entitas tersebut. FASB mendefinisikan untung sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidental atau transaksi peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Dari pengertian tersebut dapat kita jelaskan bahwa FASB memisahkan untung dari pendapatan. Selanjutnya poin B, pengukuran pendapatan. Pendapatan dapat diukur dalam suatu nilai, produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar, imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Yang dimaksud nilai wajar di sini adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang yang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Novisa Fitri. Selanjutnya yang C, pembentukan dan realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan atau earning process. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses keberlangsungan kegiatan perusahaan. Jadi, proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan data. Yang kedua, realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Atas dasar konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut. Yang pertama, adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain melalui kegiatan penjualan yang sah. Yang kedua, diperolehnya aktiva lain sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya yang D, pengakuan pendapatan.
Yang pertama, kriteria pengakuan pendapatan. Ada dua kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, telah terjadi atau realized, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, atau kepastian akan segera terrealisasi atau realizable, di mana barang hasil pertukaran dapat segera diubah atau konversi menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Syaratnya, yang pertama memiliki harga per unit yang pasti, yang kedua mudah dijual. Yang kedua, pendapatan telah terbentuk atau earned, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Yang kedua, saat pengakuan pendapatan. Ada 4. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Contohnya, digunakan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek. Yang kedua, pendapatan diakui saat produk selesai. Contohnya, digunakan untuk industri pertambangan, pertanian, atau yang berharga pasti. Yang ketiga, pendapatan diakui pada saat penjualan sesuai dengan definisi pendapatan. Yang terakhir, pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Baik, saya Gilang Pangestu NIM 1916040067 akan menjelaskan tentang pendapatan menurut IFRS dan contoh kasusnya. IFRS memberikan kriteria dalam pengakuan pendapatan. Apakah pendapatan tersebut berasal dari penjualan barang atau penyediaan jasa? Yang pertama yaitu penjualan barang. Paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang tersebut. Yang pertama, entitas telah mengalihkan kepada pembeli risiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Yang kedua, entitas telah mengalihkan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, terakhir, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. Lalu yang kedua, penyediaan jasa. Outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Kedua, adalah mungkin bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. Yang selanjutnya, biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara handal. Selanjutnya, pada paragraf 26, jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang akan diakui akan ditutup. Lalu yang ketiga, pengakuan pendapatan saat produksi. Adalah mungkin mengakui pendapatan saat produksi terutama pada produk pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Selanjutnya, untuk berlangganan majalah pemasaran dari pendapatan. Uang muka ini merupakan pembayaran untuk langganan majalah adalah perusahaan yang bergerak dalam majalah pemasaran distribusi majalah-majalah bisnis produk andalan Metro. Pada tanggal dengan jadwal terbit perusahaan menerima pembayaran berikut sebesar pada tanggal 21 Juli dan sudah mulai terkirim ke KRIS. Bagaimana pengakuan pendapatan pada Metro Corp beserta landasan teori yang mendukung. Pembahasan kasusnya, pada kasus ini terdapat dua peristiwa yang dapat menandai munculnya pencatatan akuntansi, yaitu saat Metro Corp menerima uang muka pada tanggal 15 Juli dan saat Metro Corp mengirimkan majalah kepada pelanggan. Pada saat menerima uang muka, secara teoritis, pendapatan sudah terrealisasi namun belum terbentuk. Dengan demikian, penerimaan uang muka belum menimbulkan kewajiban. Perlakuan akuntansi bagi Metro Corp adalah pada saat yang awal, kas dan pendapatan diterima di muka 120.000.
Lalu, pendapatan dapat diakui pada saat Metrocorp telah mengirimkan majalah kepada pelanggannya atau kris, yaitu pada tanggal 27 Juli. Besar pendapatan 30.000. 4 kali penerbitan dalam setahun. Pada saat ini pendapatan telah terjadi karena syarat terbentuk dan terrealisasi sudah dipenuhi. Perlakuan akuntansi pada tanggal ini adalah pendapatan diterima di muka debit dan pendapatan di kredit. Kos barang terjual dan persediaan barang dagangan. Datanya tidak tersedia, tapi jurnalnya kita sudah mengetahuinya. Kos barang terjual di debit, kreditnya yaitu sediaan barang dagangan di kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.